di mana kita dimudahkan dalam mengikuti kajian online pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula kita lupakan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di mana pada pagi hari ini kajian hari ini yang diselenggarakan oleh MD Masjid Al-Quwa BSD, yaitu tentang pembahasan kitab Al-Kabair karya Imam Zahabi rahimahullah, yang akan dipandu oleh Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizullah Ta'ala. Saya selaku moderator akan membacakan beberapa latar tertib dalam kajian online pada pagi hari ini. Saya ucapkan afdhalul salam kepada seluruh jamaah. Untuk yang pertama itu tata tertibnya, perbaiki niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah mengamalkan adab-adab majelis ilmu. Untuk akhwat, tolong dimatikan untuk videonya. Dan untuk jamaah semuanya, mohon untuk di mute. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai pada dosa besar ke-31, yaitu adamu tanazzuh minal baul wa huwa syiarun nasara. Adalah tidak bersih dari kencing, dan itu merupakan syiarnya orang-orang Nasara. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu ya. Di dalam hadis ini atau dalam pembahasan ini, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan 3 macam dosa berkaitan dengan kencing. Yang pertama adalah adamu al-istitar, yaitu seorang kencing tanpa menutup aurat, artinya dia kencing di pinggir jalan, dilihat orang, dia tidak peduli. Yang kedua adalah adamu al-istibra. Adamu al-istibra itu dia tidak cebok ya. Dia kencing, dia tidak cebok, dan kebiasaan orang Nasara. Kemudian yang ketiga adamu tanazzuh. Adamu tanazzuh itu dia kencing, mungkin dia cebok tapi dia tidak hati-hati sehingga cipratannya balik mengenai bajunya. Ini 3 hal yang berkaitan dengan dosa berkaitan dengan masalah kencing. Jadi adamul istitar, tidak menutup diri ketika kencing. Yang kedua, sehingga auratnya kelihatan. Yang kedua, adamul istibra, yaitu tidak cebok. Yang ketiga adalah adamut tanazzuh, yaitu tidak hati-hati sehingga bisa jadi cipratannya kembali ke bajunya. Makanya di dalil pertama yang dibawakan oleh Imam Zahabi, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu. Ya, ini bisa jadi karena tidak cebok sehingga baju menjadi kotor, atau tidak hati-hati sehingga percikannya kembali ke celana atau ke baju. Kemudian beliau membawakan hadis wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa marra bi qabran, itu hadis Ibnu Abbas yang masyhur. Rasulullah sallallahu melewati 2 kuburan. Faqala innahuma yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diazab. Dan ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengetahui 2 penghuni kubur ini sedang diazab, dan kita tahu bahwasanya tidak ada yang mendengar siksaan penghuni kubur kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia yang lain di zaman Nabi tidak mendengar, dan Nabi diperdengarkan oleh Allah, innahuma yu'adzabani, mereka berdua sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidak diazab karena perkara yang besar. Artinya perkara yang mudah mereka tinggalkan, bukan perkara yang sulit. Tapi mereka menggampangkan sehingga mereka terjerumus dalam 2 perkara ini. 2 perkara ini ringan sebenarnya, bisa ditinggalkan.
bisa dihindari maksudnya. Cuma mereka berdua tidak atau meremehkan, menggampangkan sehingga terjerumus dalam perkara yang ringan ini. Makanya Nabi berkata, "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Mereka berdua tidak diadab pada perkara yang besar, tapi perkara yang ringan sebenarnya. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun salah satunya dia diadab karena ada mutanazzuh, yaitu la yastanzihu min baulihi. Dia tidak menjaga dirinya dari cipratan kencing atau bekas-bekas kencing, ya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya diadab karena kesana kemari namimah, mengadu domba, ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kemudian kata Al-Dhahabi rahimahullah, walakinna aktsara at-turuqi allati fi sahihain li hadzal hadits fakana la yastatiru min baulihi. Namun mayoritas riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim untuk hadis ini dengan lafal fakana la yastatiru min baulihi, yaitu tidak menutup diri ketika buang air kecil, ya. Nabi SAW dahulu kebiasaan kalau buang air menjauh. Demikian juga orang Arab dahulu, mereka kalau ingin buang air mereka menjauh agar tidak terlihat oleh mata-mata manusia, ya. Tapi ada sebagian orang yang cuek, ya, dia asal buang air dilihat orang, ya, dan ini adalah hal yang buruk, dan ini merupakan salah satu sebab diadab di kubur, yaitu buang air dengan tidak dengan terlihat auratnya. Perhatikan, ya. Ini orang, dia bukan membuka auratnya seluruhnya, cuma dia tidak hati-hati. Dia asal di pinggir jalan dia buang air sehingga orang yang lewat bisa melihat. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang kemudian membuka auratnya terang-terangan, kemudian dimasukkan dalam medsos atau di di internet dan yang lainnya. Ini cuma dia tidak menutup dirinya ketika buang air. Dia ada keperluan untuk buka celananya, untuk terbuka auratnya, ada keperluan. Itu pun ketika dia tidak hati-hati sehingga terlihat, ya. Dia tidak menutup diri, maka dia diadab dengan adab kubur. Bagaimana lagi dengan yang sengaja kemudian membuka auratnya di hadapan banyak orang, kemudian disebarkan di media, tentu ini lebih parah lagi, ya. Ini saja yang membuka auratnya karena ada keperluan, namun dia tidak hati-hati, dilihat oleh orang, diadab dengan adab kubur. Bagaimana lagi dengan yang sengaja membuka auratnya di hadapan banyak orang, apalagi dilihat sampai oleh banyak pemirsa atau penonton. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul. Hendaknya kalian waspada dari air kencing, bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur dari masalah kencing yang tidak bersih, ya. Thumma inna man lam yahtaris minal baul fi badani wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Kemudian kata Az-Zahabi, di antara sebab kenapa perkara jadi perkara yang besar, karena orang yang tidak bersih dari kencingnya sehingga kencingnya keciprat kena badannya atau pakaiannya, maka salatnya tidak sah. Karena di antara syarat sah salat yang disepakati oleh para ulama adalah bersih dari najis, ya. Suci dari hadas dan bersih dari najis. Nah, orang yang kencing asal-asalan, kemudian kecipratan di pakaiannya atau balik mantul ke bajunya, atau dia tidak cebok, maka ini semua membuat salatnya tidak sah, ya. Dan tadi beliau mengatakan adalah kebiasaan syiarnya orang Nasara. Orang Nasara kalau buang air kecil tidak pernah cebok. Makanya saya pernah dengar cerita ada seorang masuk Islam, seorang kafir, dia masuk Islam, dia waktu itu mencuci pakaian ada, kalau nggak salah sekolah atau mahasiswa, dia menerima laundry, dia membedakan ternyata orang Muslim, pakaiannya orang Muslim nggak bau, sementara kalau pakaiannya orang-orang Nasara terutama celana dalamnya sangat bau, ya. Tentu beda, ya, yang satu cebok, satunya nggak cebok, tentu, sehingga dia bertanya-tanya kenapa bisa demikian. Akhirnya dia belajar, akhirnya dia masuk Islam dengan sebab yang sederhana, ya, karena Islam mengajarkan kebersihan. Islam mengajarkan kebersihan. Baik, kita lanjut pada hadis dosa besar berikutnya, al-kabirah ats-tsaniyah wa tsalasun. Dosa besar ke-32, al-makkas. Al-makkas adalah penarik pajak. Wa huwa dakhilun fi qoulihi ta'ala, dan ini masuk dalam orang-orang yang diancam oleh Allah dalam firman-Nya, innamas sabilu 'alal ladzina yuzlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Sungguhnya dosa itu bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia
kemudian berbuat melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak, ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Seakan-akan Imam Zahabi mengatakan ayat ini mencakup orang yang petugas penarik pajak ya, bahwasanya mereka berbuat zalim, mengambil harta manusia tanpa hak, dan bagi mereka azab yang pedih ya. Dan di antara tafsiran para ulama tentang kisah kaum Nabi Syuaib, selain mereka adalah orang-orang yang tidak jujur dalam menimbang, mereka sering mengurangi timbangan, melakukan tatfif ya, sehingga mereka diadab oleh Allah. Di antaranya mereka juga menarik pajak dalam sebagian tafsiran para ulama ya. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Di antara tafsiran ayat tersebut, janganlah kalian nongkrong di jalan ya, tu'iduna, nakut-nakuti orang. Di antaranya kalian memotong pajak orang yang lewat, diambil hartanya oleh kaum Syuaib. Ini di antara dosa yang dilakukan oleh kaum Syuaib, mereka menghalangi orang, ada yang lewat diambil sebagian hartanya. Jadi mereka majakin orang, malakin orang kalau bahasa kita. Di antara hal yang menunjukkan menarik pajak atau malak orang dosa besar, tadi ayat tadi, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian di dalam hadis yang masyhur tentang wanita pezina yang dia bertobat dan dia mensucikan dirinya dari dosa dengan dia minta dirajam, akhirnya dia dirajam. Kata Nabi SAW mengomentari wanita ini yang dia mensucikan dirinya dengan dirajam, dia ngaku sehingga dia dirajam. Kata Nabi, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu aw laqubilat minhu. Kata Nabi mengomentari wanita ini, sungguh wanita ini telah bertobat dari zina yang dia lakukan dengan taubat yang sangat besar. Seandainya penarik pajak bertobat dengan taubatnya wanita ini, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan narik pajak dosanya besar ya. Jadi sampai Nabi menyamakan tobatnya wanita pezina dengan tobatnya penarik pajak. Tapi wanita pezina ini, dia tobatnya tobat luar biasa. Sampai dia melaporkan dirinya, sampai dia dirajam, tobatnya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan seandainya penarik pajak bertobat seperti tobatnya wanita ini, maka dia akan diampuni. Artinya, kalau dia tidak bertobat seperti tobat wanita ini, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosanya sangat besar. Kenapa? Karena dia ngerampas harta orang. Dia ngerampas harta orang, dia ambil tanpa hak ya. Kalau dia mau terima tobatnya, dia harus bertobat seperti wanita pezina ini, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tobat main-main, tapi tobat yang sungguhnya. Makanya dia mengatakan laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu. Seandainya dia bertobat dengan tobat yang seperti wanita ini, wanita pezina yang tobat ini, maka penarik pajak tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan laqubilat minhu, atau akan diterima taubatnya. Kemudian Az-Zahabi mengomentari, dia berkata, wal makkasu fihi syabahun min qati'at tariq. Wal makkas, penarik pajak itu mirip dengan perampok. Ya, tapi tidak sampai pada derajat perampok, karena kalau perampok ngambil seluruhnya, ini ngambil sebagian. Ngerampok tapi ngerampok sebagian, 10%, 5%, 15% ya, perampoknya sebagian. Kalau perampok semuanya diambil ya. Maka dia mengatakan, kata Az-Zahabi rahimahullah, wal makkasu fihi syabahun min qati'it tariq. Penarik pajak ini, pemalak harta orang ini mirip dengan, ada kemiripan dengan perampok. Wa huwa syarrun minal lis, dan dia lebih parah daripada pencuri. Dia lebih parah daripada pencuri. Fa inna man asafa an-nasa wa jaddada alaihim dharaib. Sungguhnya orang yang berbuat zalim kepada, merepotkan manusia dan memperbaharui dharaib. Dharaib itu pajak. Kalau lewat ini dipajakin, lewat jalan dipajakin, lewat dipasang pajak ya. Fahuwa azlamu wa aksham mimman ansafa fi maksihi ya, wa rafaqa bi ra'iyatihi wa jabil muksi ya. Dia ini lebih parah, lebih buruk daripada orang yang yang adil dalam pajak ya. Masih ada yang pajak ya, kalau ada pajak, tapi yang lebih parah nih yang selalu memperbaharui pajak ini, pajak anu ya. Wa rafaqa bi ra'iyatihi. Jadi ada penguasa yang dia menarik pajak, tetapi dia berbuat baik kepada rakyatnya. Pajak tersebut dikembalikan kepada rakyatnya. Ini masih lebih mending, kata Az-Zahabi, daripada yang cuma lewat diambil.
wajabil maksi, penarik pajak, wa katibuhu, dan pencatatnya, wa akhidhuhu, dan yang memungut pajak, min jundiyin wa syaikhin, dari tentara atau syekh atau sahibi zawiyatin, atau orang yang ditugasin, ya. Syuraka'u fil wizr akaluna lisuhat. Kata dia hukumnya sama semua, ya. Ini maksud dia rahimahullahu taala, yang berurusan dengan pajak, baik pemungut pajaknya, baik tentara yang memaksa untuk pajaknya, baik mungkin kepala suku yang ambil pajaknya, semuanya, petugas pajak yang mencatatnya, semuanya sama-sama berserikat, bersekutu dalam dosa. Akaluna lisuhat, yaitu makan harta yang haram. Fanas'alullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah bimannihi wa karamihi innahu ala kulli syai'in qadir. Maka kita mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat dengan karunia-Nya dan kemuliaan-Nya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini di antara dosa besar yang sangat berbahaya adalah mengambil harta orang tanpa hak. Kita tahu bahwasanya di antara hal yang diharamkan oleh syariat adalah darah, harta dan harga diri. Ya. Kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ya, ketika haji wada Nabi SAW mengatakan, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh seorang menumpahkan darah orang lain. Wa amwalakum haram, dan harta kalian haram, tidak boleh diambil seorang mengambil harta orang lain. Wa aradakum, demikian juga harga diri juga tidak boleh seorang menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak, sebagaimana kehormatannya bulan ini, ya, bulan Dzulhijjah, kemudian kehormatannya kota Mekah, ya, tanah suci Mekah, ya. Jadi hukumnya haram, hukum asal seorang tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh mengambil harta orang, tidak boleh menjatuhkan harga diri orang lain. Dan Nabi juga mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan salat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka akan terjaga harta mereka dan darah mereka. Tidak boleh darah mereka ditumpahkan, sebagaimana tidak boleh mengambil harta, ya, tidak boleh. Kalau dia seorang Islam, maka hartanya tidak halal, hartanya haram. Ya. Kapan menjadi darah dan harta haram? Ya, kalau misalnya dia kafir yang berperang, kafir muharib yang berperang dengan kita boleh tumpahkan darahnya, kita boleh ambil hartanya. Ya, tapi ini seorang muslim, darahnya haram, hartanya juga haram, tidak boleh, darahnya tidak boleh tumpahkan, hartanya tidak boleh diambil. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Boleh seorang membunuh seorang muslim kalau ternyata dia berhak untuk dibunuh, misalnya dia bunuh orang, dia berhak dikisos. Ya, boleh. Atau dia berzina setelah menikah dengan nikah yang sah, boleh dirajam sampai meninggal dunia, boleh. Atau dia melakukan seperti dia melakukan liwat, kemudian kata Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil luti faqtulu al-fa'il wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan homoseksual, maka bunuh yang mensodomi dan disodomi. Artinya ada hal-hal yang memang menjadikan seorang, meskipun dia muslim, dia berhak untuk dibunuh. Demikian juga harta. Harta boleh diambil kalau ada hak Islam. Contohnya apa? Contohnya zakat. Harta dia boleh diambil untuk bayar zakat. Atau misalnya dia punya utang sama orang sementara sudah tempo dan dia tidak bayar-bayar, akhirnya pemerintah ngambil tindakan, hartanya diambil dengan paksa untuk bayar utang misalnya. Hartanya ditahan oleh pemerintah, dia tidak boleh mengolah hartanya. Ini boleh, namanya dengan hak. Adapun kalau tanpa hak, ini hukumnya haram. Tanpa hukumnya haram. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan tentang Yamil Gomus, kata Nabi SAW, wala udan min arak. Ya. Jangan kau mengambil harta saudaramu, ya, dengan sumpah, itu mengantarkan engkau masuk neraka, meskipun hanya satu kayu siwak. Satu kayu siwak harganya berapa sih? 1 real, setengah real, cuma 1.000, 2.000, ya. Kalau kau ambil itu dan itu hak saudaramu, akan mengantarkan engkau ke dalam neraka jahanam. Tidak boleh kita mengambil harta orang kecuali dengan tibi nafs, dengan dengan keridhaannya. Jangankan seorang muslim, ketika syariat berbicara tentang seorang kafir dhimmi, tidak boleh kita ngambil harta kafir dhimmi tanpa keridhaannya. Kata Nabi SAW, ala man dzalama mu'ahadan. Ya. Ketahuilah siapa yang menzalimi kafir mu'ahad, itu kafir yang punya hak untuk tidak boleh dibunuh, ya, punya perjanjian damai dengan kita, termasuk dalamnya kafir dhimmi dan yang lainnya. Ala man dzalama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi
atau merendahkannya atau membebaninya di luar kemampuan dia, mentang-mentang dia pegawai kita bebani di luar kemampuan dia. Au akhadha malahu bighairi tibi nafsihi, atau mengambil hartanya tanpa keridhaannya. Ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku akan membela dia pada hari kiamat. Dia akan berhadapan denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW berbicara tentang seorang kafir yang diambil hartanya bighairi tibi nafsihi, tanpa keridhaan orang kafir tersebut. Enggak boleh. Enggak boleh asal ngambil ini harta orang kafir diambil. Nabi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Ya, maka aku akan membela dia pada hari kiamat. Akan berhadapan dengan Nabi, urusannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan seorang muslim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malum ri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal bagi seorang, tidak halal harta seorang muslim untuk diambil kecuali dengan keridhaannya. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika berbicara tentang masalah hadiah, kalau ada orang kasih hadiah kepada kita, kelihatannya dia terpaksa, enggak boleh kita ambil. Enggak boleh kita ambil ya. Misalnya dia kasih hadiah, dia mau kasih hadiah satu orang, tahu-tahu ada temannya datang, dia enggak enak, akhirnya dia udah kamu juga. Padahal dia tidak berniat mau kasih si B, dia niatnya cuma kasih si A. Si B tahu-tahu datang, dia enggak enak. Akhirnya dia kasih si B karena enggak enak sama si B. Nah, kalau si B tahu ini ada perasaan enggak enak, maka enggak boleh dia langsung ambil, enggak boleh karena dia tidak ada keridhaan. Tidak ada keridhaan, ya. Tidak ada keridhaan, enggak boleh ya. Sampai masalah itu ya. Misalnya kita di rumah lewat tetangga, kayak makan-makan bareng-bareng, kita tahu dia cuma basa-basi. Ya, jangan langsung antum datang langsung makan dia. Kita tahu orang basa-basi atau enggak ya. Kalau kita lewat aja dia serius, dia tarik tangan kita berarti dia serius. Ya bukan sekedar basa-basi, kita jangan asal ngambil aja ya. Karena tidak boleh seorang mengambil harta orang kecuali dengan keridhaan dirinya. Nah, para penarik pajak ya, mereka mengambil harta tanpa keridhaan pemilik harta tersebut ya. Potong sekian persen di waktu orang lewat dipalakin, dipajakin. Ini adalah kebiasaan kaum Syuaib yang Allah mengazab mereka di antaranya gara-gara ini. Dosa besar yang mereka lakukan. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan hukum menarik pajak ya? Hukum menarik pajak. Mungkin kalau saya mau kasih gambaran sederhana ya, hukum menarik pajak. Ya, atau disebut dalam bahasa Arab bisa dhariba atau maks ya. Maka dua model ya. Yang pertama adalah yang tanpa timbal balik ya. Timbal balik sama sekali. Seperti yang dilakukan orang lewat jalan dia, kemudian dia pajakin, lewat kampung dia dipajakin, dan inilah kebiasaan kaum Syuaib. Seperti apa kalau lewat kampung dia dipajakin. Lewat kampung dia, kampungnya maka dipajakin, maka dipalak misalnya ya. Apa dasar kalau cuma lewat, ini bumi milik Allah ya, kamu kebetulan punya kemudian lewat dipajakin, apa alasannya ya? Atau kemudian misalnya ya lewat pelabuhannya dipajakin ya. Ini kita bicara terutama ketika zaman dahulu ya, semua laut terbuka, jalan terbuka ya, semua jadi pajak-pajakin. Ini kebiasaan kaum Syuaib. Jadi malak ya. Taib, yang berikutnya jika dengan timbal balik, timbal balik yang jelas. Jika dengan timbal balik yang jelas ya. Seperti misalnya pengguna jalan dipajakin karena jalan butuh maintenance misalnya, jalan perlu perawatan. Maka ini artinya masih oke lah. Ada timbal balik jelas, yang jelas dia mau pakai ya bayar, seperti itu. Seperti pengguna fasilitas di pasar ya. Pengguna
fasilitas di pasar misalnya, dibuat oleh penguasa ya, dipajakin. Oke, ini sesuai dengan ya sama dia sewa tempat di pasar fasilitas tersebut, jadi dipajakin, ini nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Tetapi misalnya saya beli barang, kamu potong 10%, apa hubungannya dengan kamu gitu? Saya A, B, dan C. Saya beli barang dengan B, kemudian si C nggak ada hubungan antara saya dengan A dan si B. Si C kemudian motongin 10% dari harga beli tersebut, atau suruh saya nambah 10%. Apa hubungan Anda dengan saya dan si B? Nggak ada hubungan. Ya. Nggak ada jasamu kepada saya sehingga saya harus membayar potong 10% kau ambil. Ya. Nah, seperti itu, yang tidak ada timbal balik maka masuk dalam hal ini. Ya. Praktek yang tanpa timbal balik maka hukum asalnya adalah haram ya. Ini pun misalnya penggunaan pengguna jalan dipajakin karena perlu ya. Ini pun kata para ulama, ini pun jika penguasa memiliki uang yang cukup, maka tidak boleh menarik pajak. Maka tidak perlu narik pajak. Ya, karena memang uang negara untuk masyarakat, karena harta negara untuk kesejahteraan rakyat. Ya, ini pun kata para ulama, kalau memang penguasa tidak punya harta, ya itu baru mungkin dia perlu melakukan seperti ini. Yang penting ada timbal balik, gunakan jalan silakan bayar, gunakan fasilitas silakan bayar, gunakan bandara silakan bayar, gunakan misalnya pelabuhan bayar ya, karena ini semua butuh perawatan dan yang lain, dan penguasa lagi tidak punya tidak punya uang ya. Kalau dia punya uang maka tidak boleh ya, karena hukum asalnya memang uang negara lah untuk kesejahteraan kesejahteraan rakyat ya. Ya. Taib, adapun termasuk yang tanpa timbal balik, seperti apa? Pajak Pajak beli rumah, beli tanah. Apa hubungannya? Kenapa saya harus bayar? Ini kita bicara hukum asal ya. Saya transaksi antara A dan si B. Kenapa kemudian pihak C harus ngambil dari A dan dari si B? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Nanti kalau saya dia ngurus, ya saya bayar. Urusannya aduh, itu lain cerita. Tapi saya sekedar beli saja, kemudian dipotong, apa alasannya? Ya, itu tanpa timbal balik. Dan ini hukum asalnya haram, mengambil uang tanpa ada keridhaan. Kemudian misalnya penghasilan dipotong. Dipotong ya, dari berapa persen ya, tergantung berapa penghasilan. Ada yang sampai dari 10% sampai ada yang 30%, tergantung ya. Mungkin dia kerja di beberapa perusahaan, semakin dia banyak kerja perusahaan maka semakin besar pemotongan. Ini kita bicara umum saja ya. Artinya saya punya penghasilan, yang kerja keringat saya yang kerja setengah mati, kok kamu ngambil aja begitu aja? Ini jelas tidak ada timbal balik. Apa timbal baliknya? Oh, kalau saya mau ke sana saya bayar, mau ke sini saya bayar, nah itu timbal baliknya ada. Ya, tetapi tiba-tiba saya punya duit sekian, saya yang kerja, dan semua ada, kalau perlu saya bayar, tiba-tiba saya dipotong 10%, 20%, 30%, itu haram hukumnya. Ya. Orang yang diambil sakit hati, ya. Nggak boleh ya. Ini apa? Tanpa timbal balik. Tanpa timbal balik. Maka hukum asalnya adalah hukumnya haram ya. Hukum asalnya adalah haram ya. Intinya hukum asal mengambil pajak-pajak tanpa ada timbal balik, maka hukum asalnya haram. Adapun kalau ada timbal balik, oke lah. Timbal balik pun diatur ya, sesuai dengan keadilan. Kalau memang dia gunakan sekian bayar sekian, kalau enggak maka enggak, seperti itu ya. Adapun semuanya dipajakin maka hukumnya adalah haram. Ini boleh jadi pajak ini hukum asalnya adalah haram ya. Hukum asal pajak
adalah haram, dosa besar. Diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Misalnya, suatu negara Islam misalnya, dia sudah mengerjakan zakat, menarik zakat seluruhnya, kemudian sudah peraturan, kemudian tahu-tahu tahu-tahu dia ingin diserang oleh negara lain, terjadi peperangan, tidak punya duit untuk beli senjata. Kalau dia ya bertahan dengan kondisi dia, maka negaranya akan habis dan mudarat lebih besar. Maka dalam kondisi demikian pernah mengatakan boleh darurat. Ya, berarti dia boleh narikin pajak dari seluruh rakyatnya, mau diambil dari potong gaji mereka, kekayaan mereka diambil 10% secara merata, boleh-boleh saja. Karena ini darurat. Dan ini ada timbal baliknya adalah menjaga masyarakat dari kemudaratan, daripada kehancuran suatu negara. Ini boleh, tapi dia hukumnya darurat. Hukumnya darurat. Oleh karenanya, misalnya Baitul Mal kosong, harta negara nggak ada, utang melulu semuanya, ini darurat ya. Kalau dia nggak melakukan, ya maka negara bisa nggak jalan dan kemudaratan lebih besar bagi negaranya bisa dirampas oleh negara lain, bisa dijajah oleh negara lain misalnya, ya maka masuk dalam kategori darurat. Seperti tadi diperang, mau diapain ya, kategori darurat. Tapi kalaupun darurat maka harus diatur dengan baik ya. Oleh karenanya kalau bisa misalnya penguasa berusaha untuk mengambil harta tidak dari masyarakat sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Mengambil harta dari masyarakat itu jalan terakhir. Ya, entah dengan perdagangan, entah dengan sumber daya alam ya, entah dengan dengan yang syar'i seperti zakat benar-benar dimaksimalkan. Zakat dimaksimalkan, ya kaum muslimin banyak. Kalau zakat boleh diambil paksa, ya ada pendataan, kemudian diambil. Ini semua nggak ada masalah ya. Ketika sumber-sumber itu semua sudah dikerahkan, ternyata masih kurang lagi, darurat, ya maka boleh. Saya ulangi, tapi pertama harus dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang syar'i, ya syar'i seperti dengan zakat, ya atau kemudian dengan sumber daya alam yang dimaksimalkan. Dengan perusahaan-perusahaan milik negara dimaksimalkan, ya kalau semua sudah dilakukan ternyata masih kurang, yaitu baru kemudian bisa mengambil dari uang masyarakat ya pada pajak-pajak yang tidak jelas. Kalau ada timbal balik nggak ada masalah ya, timbal balik nggak ada masalah, seperti kemudian masuk tol untuk dibayar karena ini ada perlu perawatan dan macam-macam, itu oke lah ya. Tapi kalau punya gaji dipotong, penghasilan sekian dipotong, beli ini kok kena potongan, nah ini jangan diambil kecuali darurat. Kalau darurat tidak jadi masalah. Darurat tidak jadi masalah. Nah, yang harapan kita kepada seluruh penguasa, ketika mereka menganggap misalnya sudah dalam kondisi darurat harus mengambil harta rakyat, maka ingat itu harta rakyat harus diolah dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk kepentingan pribadi, untuk dikorupsi, untuk dibagi-bagi roti istilahnya. Makan harta rakyat ya. Sebagian ulama memandang bahwasanya kalau seorang menjadi pejabat, dia harusnya seperti mengelola harta anak yatim. Harta anak yatim, misalnya ada anak yatim orang tuanya meninggal, terus meninggalkan harta yang banyak. Saya misalnya pamannya, saya ngurusin anak, saya boleh makan dari hasil harta tersebut, tapi secukupnya. Kalau saya sudah cukup, saya tidak perlu ngambil dari harta anak yatim tersebut. Tapi kalau saya nggak punya, saya boleh makan secukupnya. Bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk berfoya-foya, enggak, ini harta rakyat, harta dari keringat masyarakat. Nabi SAW mengatakan, "Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguhnya ada beberapa orang-orang yang mereka menggunakan harta Allah, itu harta negara, tanpa hak, bagi mereka api neraka pada hari kiamat kelak. Masyarakat berusaha payah, kemudian sebagian orang bersenang-senang menikmati kedudukan yang dia miliki, padahal itu dari uang masyarakat. Maka semua kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya menjadi memegang jabatan adalah amanah yang luar biasa. Jika seorang mengembannya dengan baik, maka dia akan meraih pahala yang sangat besar.
Ya, tapi kalau dia tidak mengemban dengan baik, bayangkan dia ngambil harta orang, potong, dipajak-pajakin, kemudian uangnya entah dikorupsi sama siapa, dibuang buat sebuah jalan-jalan, buat bagi-bagi roti. Ini waliyadzubillah, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak, bersenang-senang atas penderitaan masyarakat. Maka seorang waspada, ya, ketika menjadi pejabat dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jabatan itu bisa mengantarkan dia ke surga kalau dia kelola dengan baik. Dan bisa mengantarkan ke neraka sangat mudah, mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam kalau dia ternyata mengelolanya tidak benar, hanya untuk kesenangannya, hanya untuk kesenangan teman-temannya, ya, maka siap-siap neraka. Silakan bersenang-senang, tidak lama kemudian kita akan diambil nyawa kita oleh Allah. Setelah itu kita akan berurusan di akhirat dengan masyarakat yang banyak. Allahul musta'an. Baik, berikutnya al-kabirah ats-tsalitsah was-tsalasun. Dosa besar ke-33. Ar-riya wa huwa minan nifaq. Ar-riya yaitu menampakkan amal saleh untuk dilihat oleh orang lain. Wa huwa minan nifaq, ini ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Riya dari ra'a yura'i. Asalnya ru'yah, ra'a jadi ra'a wazan fa'ala yufailu, ya, dari ro'a fa'ala, kemudian ro'a fa'ala yufailu, kemudian mufa'ala atau fi'al, ya. Ro'a yura'i riya'an mura'at, sama, memperlihatkan. Kata al-Imam Dzahabi rahimahullah taala, ar-riya wa huwa minan nifaq. Dosa besar adalah riya dan termasuk di kemunafikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi mereka ketika beramal soleh karena dilihat oleh orang banyak, maka mereka semangat, ya. Namun mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Allah juga berfirman, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Ini ciri-ciri orang munafik. Orang yang tidak munafik, di antara ciri-cirinya adalah kalau dia bersendirian ibadahnya semangat. Ibadahnya semangat. Dia sholat malam meskipun tidak ada yang tahu. Dia sendirian di kamar, dia baca Al-Qur'an. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah, dia sembunyikan amalannya. Tidak ada yang lihat. Ini berarti insyaallah tidak ada kemunafikan dalam hatinya. Tapi kalau dia hanya semangat ketika dilihat orang, ini tanda-tanda kemunafikan. Apalagi dia pamer amal dia share ke sana kemari agar orang semua tahu, dia ceritakan. Sum'ah, dia bicarakan, dia ceritakan, dia puji dirinya. Kalau ada orang muji dia, dia senang. Maka dia bahkan posting pujian orang terhadap dirinya, dia bangga, pamer pujian orang kepada dia. Intinya dia ingin orang tahu agar orang lain menghormati dia dengan menampakkan amal solehnya, pencitraan dan yang lainnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, awwalun nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang pertama akan dihukum pada hari kiamat kelak adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, kemudian dihadirkan orang yang mati syahid ini. Fa arrafahu Allahu ni'matahu, maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mujahid, dia diberikan kekuatan, kehebatan menggunakan senjata, bermain pedang, keberanian. Fa arafaha, ketika diingatkan tentang nikmat-nikmat tersebut, dia ingat nikmat-nikmat itu semua. Ma amilta fiha, Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena setiap nikmat itu ada tanggung jawabnya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kalian akan benar-benar ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan, ya. Seorang mujahid yang badannya kuat, pandai menggunakan senjata, keberanian, itu semua nikmat. Berani itu nikmat. Badan kuat nikmat, jago main senjata nikmat, lihai berperang nikmat. Ini semua nikmat, tapi ada tanggung jawabnya. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala qataltu fika hatta tushhid. Aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Kata Allah, kau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal jari. Tetapi kau berperang supaya engkau dikatakan seorang pemberani. Wa qad faqad qil, dan telah dikatakan. Perhatikan di sini, niat dia supaya berperang supaya dikatakan pemberani, dikatakan jagoan, dikatakan pahlawan, dia dapatkan. Dia tersohor sebagai seorang jagoan, seorang pemberani. Ketika niatnya adalah untuk mendapatkan sanjungan, dia dapatkan. Tapi apakah ketika dia disanjung menunjukkan bahwasanya dia diridhoi oleh Allah? Jawabannya tidak. Maka saya ingatkan, kita tidak boleh terpedaya dengan sanjungan orang. Tidak boleh terpedaya dengan banyaknya followers.
tidak boleh terpedaya dengan banyaknya viewers, ya. Tidak boleh terpedaya dengan pujian orang. Lihat ini yang mati syahid ini dipuji, diakui, faqad qil dan telah dikatakan, semua orang menyanjung dia, mengakui kehebatan dia. Ya. Ternyata belum tentu dia ikhlas. Belum tentu dia ikhlas. Dia dapatkan keinginan ketenaran tersebut dia dapatkan. Makanya ketika Hatim At-Tai bertanya kepada Nabi tentang ayahnya, Adi bin Hatim, dia bertanya tentang ayahnya Hatim At-Tai. Hatim At-Tai seorang yang sangat yudrabu bihil mathal fil karam. Seorang Arab yang terkenal sangat dermawan, bahkan kalau orang mencontohkan tentang kedermawanan mereka akan menyebutkan Hatim At-Tai. Anaknya masuk Islam. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ayah saya dahulu? Dia sangat dermawan, menjamu tamu, membantu orang miskin, beri makan kepada fakir miskin dan macam-macam. Kata Nabi SAW, kana abuka yuridu amron fa asabahu. Ayahmu dahulu ketika melakukan itu semua, dia ingin sesuatu dan dia mendapatkannya. Rasulullah mengatakan fa asabahu, dia dapatkan. Apa yang dia inginkan? Ternyata arada dzikr. Dia ingin dikenang, ingin disebut-sebut oleh masyarakat dan dia dapatkan. Benar, dia terkenal. Hatim At-Tai ini terkenal. Orang kalau sudah bicara kedermawan pasti nyebutin Hatim At-Tai, seorang yang sangat dermawan. Taib, ketika dia disanjung manusia, ketenaran, popularitas yang dia dapatkan tersebut, orang muji dia, apakah berarti dia pasti ikhlas? Jawabannya tidak. Antum disanjung oleh banyak orang, bukan berarti antum berarti dicintai oleh Allah, belum tentu. Belum tentu niat antum lurus, belum tentu. Jangan terpedaya. Apalagi kalau antum memang mencari popularitas tersebut. Apa kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka jari'. Tapi kau melakukan itu semua supaya kau dikatakan memberani, faqad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat menggeret wajahnya, lemparkan dalam api neraka jahanam. Ini yang pertama, mujahid masuk neraka. Yang kedua, ustaz. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang belajar ilmu agama, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, ngajarin orang Al-Qur'an. Qari, ahli tajwid, ahli qiraah, ahli hadis, ya, pakar bidang akidah, ya. Pakar fikih, terkenal. Fa utiya bihi, maka dihadirkanlah ustaz ini pada hari kiamat kelak. Fa arrafahu Allahu ni'amahu, maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kecerdasan, kekuatan hafalan, ya. Pandai berorasi, ya. Macam-macam, ya. Sabar dalam menuntut ilmu, ya, sabar dalam menerangkan, banyak hal. Ustaz punya kelebihan banyak, ya. Fa arafaha, dia ingat akan nikmat-nikmat itu semua. Qala fa ma amilta fiha, Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, ya Allah, aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya, ilmu agama dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin ta'allamta liyuqal alim, tapi kau dusta, kau itu belajar ilmu agama supaya dikatakan orang alim. Supaya dikatakan orang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari, dan kau ngajarin Al-Qur'an supaya kau dikatakan qari, ahli baca Qur'an. Faqad qil, dan telah dikatakan. Tujuanmu dikenal sebagai orang alim, tujuanmu dikenal sebagai qari, ahli baca Qur'an, dikabulkan. Faqad qil, dan telah dikatakan tentang dirimu. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan orang ini, fasuhiba ala wajhihi, kemudian digeret atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sambil lempar ke dalam neraka jahanam, dihina, digeret bukan di badannya, bukan digeret di pantatnya, digeret di wajahnya, wajahnya yang tergeret di tanah, kemudian lemparkan di neraka jahanam. Yang ketiga yang masuk neraka adalah dermawan. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Seorang yang Allah lapangkan hartanya baginya. Allah berikan kepada dia berbagai macam model harta. Emas, perak ada, ya. Kalau zaman sekarang mungkin sawah ladang, kebun, rumah mewah, properti, ya, mobil mewah, ya, banyak, ya. Mungkin punya villa di sana sini. Pokoknya kata Allah, kata Nabi, wa atahu min asnafil mal. Allah berikan kepada dia berbagai macam model harta. Fa utiya bihi, maka dia dihadirkan pada hari kiamat kelak. Fa arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa arafa, dia pun ingat. Qala ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau ingin, kau suka diinfakkan di situ, aku kecuali aku infak di situ. Ada jalan kebaikan apapun yang kau suka aku berinfak di situ, aku infakkan di situ. Buat anak yatim saya infakkan, buat janda-janda kesusahan saya infak, ya, buat orang kena bencana saya infak, buat pondok, buat masjid, buat dakwah. Ya, semua saya infak, ya Allah. Semuanya saya infak. Qal, semuanya karena engkau, ya Allah. Dia bilang demikian.
Kata Allah, apa hari kiamat mau nipu Allah enggak mungkin. Wa huwa alimun bidzatis sudur, Allah tahu tentang isi hati manusia. Kita punya riya tersembunyi di balik dalam relung hati pun Allah tahu. Kalau kita ikhlas pun enggak ada yang tahu. Allah pun tahu kita ikhlas. Enggak perlu kita bilang saya ikhlas. Allah tahu. Dan enggak perlu kita bilang kita ikhlas sementara kita riya. Allah pun tahu kita riya. Allah tahu isi hati yang paling dalam. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tapi kau melakukan itu semua supaya kau dikatakan dermawan. Faqad qil, dan telah dikatakan, terkenal. Seperti Hatim At-Tai. Kana abuka arada amran fa asabahu. Kata Nabi, ayahmu dulu ketika dermawan dia ingin dikenang, ingin disebut-sebut, dan dia mendapatkannya. Dia mendapatkannya. Thumma umira bihi fasuhbi ala wajhi. Kemudian diperintahkan digeret di atas wajahnya hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam, masuk neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Ini kisah 3 orang yang tragis, yang 3 orang tua, 3 orang yang hebat, yang agama tegak dengan 3 orang ini. Agama Islam tegak dengan 3 orang ini. Mujahid, alim, dermawan. Yang kita butuhkan 3 orang yang dalam menegakkan agama Islam. Namun ketika niatnya salah, hanya mencari pujian dan sanjungan, maka mereka yang pertama kali diazab. Mereka yang pertama kali. Harusnya mereka yang paling mungkin awal-awal masuk surga, justru sebaliknya mereka malah yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara riya, ingin dipuji. Ini peringatan bagi kita bahwasanya jangan terpedaya dengan ketenaran, dengan popularitas, jangan terpedaya dengan sanjungan orang. Kapan kita ingin sanjungan tersebut, Allah kadang berikan. Ada orang kalau ingin disanjung, terkadang dia dapatkan, terkadang dia tidak dapatkan. Tapi bisa jadi seorang ingin disanjung dan dia mendapatkan popularitas tersebut, tapi namun hal ini tidak menjadikan bahwasanya dia berarti baik, belum tentu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nasan qalu lahu, sebagian orang berkata kepada Ibnu Umar, inna nadkhulu ala umara'ina, kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin kami, fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu bihi, maka kami muji mereka berbeda dengan apa yang kami ucapkan tentang mereka. Idza kharajna, kalau kami meninggalkan mereka, min indihim, kalau kami keluar meninggalkan mereka, kami ngomong lain. Kalau ketemu mereka, kami ngomong lain. Kalau Ibnu Umar, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kami itu adalah kemunafikan. Memuji penguasa di depan mereka, sementara kalau di belakang ngomong enggak buruk di belakang, ini adalah kemunafikan ya. Seharusnya kalau diberi kesempatan ketemu dengan penguasa dan ada catatan-catatan yang memang perlu disampaikan langsung. Jangan kemudian depan mulai puji-puji, nanti di belakang ngomong enggak bagus. Datang ketemu nasihati. Bisa jadi nasihat yang tulus keluar dari hati yang tulus tersebut bermanfaat bagi dia dan akhirnya dia menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat ya. Jangan seperti itu, kata Ibnu Umar, ini dianggap munafik, seperti di belakang ngomongnya, ini di depan ketika itu mau langsung tidak ada nasihat yang keluar, hanya pujian-pujian, maka itu adalah kemunafikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man samma Allahu bih wa man yura'i ra'illahu bih. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang sum'ah, memperdengarkan amalan dia, maka Allah akan memperdengarkan dia pada hari kiamat. Allah akan bongkar aib dia di hari kiamat kelak. Wa man yura'i, barang siapa memperlihatkan amalan dia, yura'illahu bih, maka Allah akan perlihatkan hakikat dia pada hari kiamat kelak. Ini ada beberapa tafsiran ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau di dunia dia ceritakan amalan dia perlihatkan, maka pada hari kiamat Allah akan permainkan dia. Allah datangkan pahala salatnya misalnya, pahala sedekahnya, pahala dakwahnya. Di depan dia sudah senang pahala hajinya. Dia sudah senang, kemudian Allah hancurkan pahala tersebut di hadapan dia. Kenapa? Karena selama ini di dunia ternyata dia tidak ikhlas. Dia hanya riya. Pahalanya diperlihatkan, dia menyangka dia akan dapat pahala tersebut, ternyata dihancurkan amalan tersebut, pahala tersebut. Kenapa? Karena ternyata dia riya dan Allah akan bongkar aib dia pada hari kiamat kelak. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang merenungkan diri kalau dia terjerumus dalam riya dan riya, dia pikir, aduh nanti saya akan dibongkar riya saya hari kiamat kelak. Dibongkar oleh Allah, malu. Orang melihat kita seakan-akan kita tulus, seakan-akan kita ikhlas, ternyata kita dalam hati ada udang di balik batu ya. Ya, ingin disanjung, ingin dihormati, cerita tentang kelebihan kita, cerita tentang perjalanan hidup kita supaya kita disanjung. Allah Maha tahu. Dan sebenarnya kita pun tahu, kita tahu kita punya sinyal dalam hati. Cuma kita mau lanjutkan atau tidak? Karena pujian itu lezat. Pujian itu kelezatan. Disanjung orang itu kelezatan. Betapa banyak orang ingin mengeluarkan uang yang banyak supaya bisa disanjung, supaya bisa dihormati. Dia tidak peduli mau berapapun yang dikeluarkan, ya. Oleh karenanya tatkala seorang sudah terjebak dengan kelezatan sanjungan,
kelezatan banyaknya pengikut, kelezatan banyaknya orang yang memuliakan dia, dia terjebak ya. Dia terjebak, dia ingin disanjung ya. Ingat, ini semua akan dibongkar oleh Allah pada hari kiamat kelak. Niat untuk disanjung, dihormati akan dibongkar oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka seorang waspada selama dia bisa menyembunyikan amalnya itu yang terbaik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yakun lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Lihat bagaimana para salaf dahulu, mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal saleh mereka. Berusaha payah. Tidak ingin orang lain tahu. Tidak ingin orang lain tahu, mereka berusaha payah. Sekarang orang sebaliknya, berusaha payah untuk pamer amalannya. Berusaha payah untuk pamer amalan dia. Foto lah, dengan dihadirkan timnya lah, kemudian disebarkan di medsos lah. Semua ibadah yang dilakukan disebarkan, hanya mencari pujian, pengakuan. Ya. Dulu para salaf menyembunyikan amal soleh mereka dengan semaksimal mungkin agar tidak ketahuan. Sebagian kita di zaman sekarang justru berusaha payah untuk memamerkan amal kita. Hati-hati. Ustaz, saya ikhlas kok waktu saya pamer, ya Allah yang lebih tahu ya. Hati-hati. Ya, kalau ternyata di balik hati kita, meskipun kita sembunyikan, ada ingin disanjung, ingin dipuji, ketika kita memamerkan amal kita, maka itu akan Allah bongkar pada hari kiamat kelak. Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Man samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa memperdengarkan, Allah akan perdengarkan aibnya. Barang siapa memperlihatkan, Allah akan perlihatkan aibnya. Niat buruknya tersebut akan dibongkar. Ternyata selama dia riya, Allah akan bongkar bukan di dunia ini tapi di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al yasiru minar riya syirkun. Sedikit riya saja adalah kesyirikan. Sedikit riya saja adalah kesyirikan, tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh sebagian ulama. Yang jelas riya adalah syirik kecil. Riya adalah syirik kecil dan itu adalah kebiasaan orang-orang munafik ya. Kebiasaan orang-orang munafik. Baik, mungkin sampai di sini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari pelajaran hari ini. Ya, saya persilakan untuk jamaah yang ingin bertanya secara langsung akan memproseskan. Untuk Abu Naira, fadhol. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan tim dalam lindungan Allah di beberapa jemaah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saat ini ada pertanyaan agak menyimpang. Pertama, untuk anak baca di buku Ustadz yang ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan itu ada tentang qaul jadid sama qaul qabid, itu mulai dikenalkan perkapan, apakah hanya itu dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i atau tidak imam yang lainnya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sholat kan? Kalau sholat, saat sholat kita agak sedih tentang maksiat dan dosa yang kita lakukan tapi tidak relevan dengan bacaan imam, itu apakah itu disebut dengan bisikan atau waswas dari syaitan? Mungkin itu kan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaul qadim, qaul jadid, istilah bagi Imam Syafi'i rahimahullahu taala, artinya beliau merubah fatwa beliau ya, dari qaul qadim jadi qaul jadid ya. Dan itu wallahu alam mungkin setelah ilmu beliau semakin bertambah, setelah beliau meninggalkan Baghdad ya, kemudian beliau pergi ke Mesir ya, kemudian terjadi ijtihad yang baru sehingga ada qaul qadim, ada qaul jadid. Yang jadi patokan tentunya qaul jadid, tentunya adalah qaul jadid yang baru. Adapun imam yang lain saya tidak tahu, ya ilmu saya terbatas, tetapi memang dalam seperti Imam Ahmad sendiri ya, terkadang ada beberapa riwayat, satu pendapat ada beberapa riwayat ya. Apakah itu perubahan ijtihad atau karena kondisi yang berbeda-beda ya. Karena yang meriwayatkan Imam Ahmad adalah beberapa murid-muridnya. Ya, meriwayatkan dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Terkadang satu masalah ada sampai 3, 4, 5 riwayat. Imam Abu Hanifah juga
dalam sebagai riwayat mengatakan kepada muridnya ya Yakub Abu Yusuf, Yakub, dia mengatakan jangan kau semua yang kau dengar kemudian kau tulis, bisa jadi apa yang saya ucapkan hari ini besok saya rubah, ya bisa jadi saya rubah. Artinya perubahan ijtihad itu sangat mungkin. Perubahan ijtihad itu sangat mungkin. Tapi apakah perubahan ijtihad tersebut tercatat seperti Imam Syafi'i, qaul qadim, qaul jadid, ini saya tidak tahu. Kalau dalam Imam Ahmad saya dapati ada satu pendapat, terkadang beberapa riwayat tapi tidak diklasifikasikan ini qaul qadimnya Imam Ahmad, ini qaul jadidnya Imam Ahmad. Ini saya belum tahu. Mungkin ada tapi ilmu saya tidak tahu sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Berkaitan dengan seorang ketika salat, ya tentunya dia diharapkan bisa khusyuk, ya. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Di antara ciri pertama yang orang beriman yang beruntung adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salat mereka. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu seorang tunduk, hatinya tunduk, fokus kepada apa yang dia baca, konsentrasi dengan apa yang dia baca, kandungan makna yang dia baca, menghadirkan dirinya bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dalam salatnya tidak relevan, imam baca surat lain, dia ingat maksiat yang dia lakukan, maka para ulama mengatakan hal itu tidak sampai pada larangan. Dia bukan perkara ajnabi, bukan perkara asing, karena hatinya masih terputar pada akhirat. Karena bisa jadi imam bicara tentang hari kiamat, kemudian dia memikirkan tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka itu masih digolongkan dengan khusyuk. Selama dia tidak mikir dunia. Jadi insya Allah tidak jadi masalah. Tapi seorang berusaha khusyuk yang sempurna, dia fokus dengan apa yang dia baca. Tapi kalau ternyata hatinya terbawa ingat maksiat yang dilakukan, maka ini masih digolongkan dengan khusyuk, karena di antara bentuk khusyukan seorang ingat kesalahan-kesalahannya di hadapan Rabbul Alamin. Jadi bukan was-was syaitan, enggak ada masalah, ya, tapi dia berusaha untuk konsentrasi dengan apa yang dia baca. Ini masih ditoleransi. Masih ditoleransi, ya. Allah alam bisawab. Ustaz, izin membacakan pertanyaan dalam chat, Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah keputihan najis dapat membatalkan sholat? Pakaian najis. Pakaian najis. Apa? Keputihan najis. Apa? Keputihan najis. Keputihan wanita. Iya. Oh, ifrazat, ya. Tentu keputihan ada khilaf, cuma saya lagi lupa mana yang rajih, ya. Saya tidak tahu, Allah alam bisawab, ya. Ada khilaf dengan para ulama tentang hal tersebut, cuma saya tidak tahu hukumnya, ya. Allah alam bisawab. Oke, syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana dengan di masjid ada uniroid, di tempat buang air kecil laki-laki yang bersebelahan, tidak tertutup ruang atau kamar, apakah boleh? Ya, tidak apa-apa selama dia menutup auratnya. Jangan ketika dia lagi buang kecil beli tersebut, misalnya pantatnya kelihatan atau kelihatan kemaluannya, selama dia menyandar ke dinding, kemudian dia berusaha menutupi, ya ini tidak jadi masalah. Yang penting auratnya tertutup. Tertutup. Yang jadi masalah kalau dia terlihat pantatnya misalnya atau terlihat kemaluannya, ini yang tidak boleh, ya. Allah alam bisawab. Syukur Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, bagaimana kerja di bea cukai, Ustaz? Wallahu alam, saya nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan pajak penghasilan tetapi disertai dengan keridhaan, apakah statusnya tetap haram? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau antum ridha untuk dibantu pemerintah, ya, untuk kemajuan pemerintah, mudah-mudahan tidak jadi masalah, ya. Tidak jadi masalah, ya. Mudah-mudahan diniatkan aja bahwasanya uang tersebut untuk kemajuan negara dan yang lainnya, ya. Allah alam bisawab. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara agar zakat bisa diterapkan namun bisa diterima dengan baik oleh non-muslim? Karena setahu saya jizyah untuk non-muslim persentasenya lebih besar daripada zakat kita yang 2,5%. Apakah boleh jizyah disamakan juga 2,5%? Wallahu alam, saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu, tetapi tentunya
kita bicara tentang ketika bicara zakat tentunya kita bicarakan kepada masyarakat muslim. Mereka harus masyarakat muslim sangat banyak di tanah air kita. Kalau penguasa memberikan penjelasan yang benar-benar baik sehingga timbul kesadaran diri mereka, kemudian pendataan yang ketat, saya rasa yang bisa ditarik dari zakat cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Nanti kalau sudah itu baru masih kekurangan, baru kita pikirkan metode yang lain. Tapi maksud saya ini harus digalakkan ya, apa namanya, zakat ya, dan yang menangani langsung pemerintah dan langsung masuk dalam kas pemerintah untuk dikelola dengan sesuai yang syar'i. Tapi kalau kita berharap zakat dibayar oleh non muslim tentunya agak sulit ya, agak sulit karena ini berkaitan dengan syariat Islam ya. Kecuali mereka mengerti tentang syariat Islam, oke, tapi biasanya mereka sulit ya. Tapi maksud saya ketika kita bicara zakat, kita fokuskan kepada masyarakat muslim, itu kewajiban. Pemerintah pun tidak mewajibkan, maka sudah hukumnya wajib, apalagi kalau ditangani oleh pemerintah dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saya jawabannya. Mungkin berjamaah yang ingin bertanya langsung, Dokter, silakan. Tidak ada, mungkin saya lanjut pertanyaan yang satu. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak izin bertanya, agak melenceng dari tema. Bagaimana hukum jika ada yang mau pinjam barang anak dan anak sedikit tidak ikhlas karena hampir setiap hari? Apakah anak berdosa jika tidak meminjamkan karena orang tersebut terlalu sering meminjam? Kalau antum, kenapa antum nggak ikhlas? Kalau memang antum barangnya bisa dipinjamkan, ya pinjamkan saja ya. Di antara ciri-ciri orang yang celaka, wa yamna'unal ma'un, mereka mencegah dari barang-barang yang mudah untuk dipinjamkan ya. Orang pinjam panci, pinjam martil, pinjam ini nggak ada masalah, kita dapat pahala ya. Kecuali kalau pinjam nggak benar, pinjam mobil melulu ya, terus bensinnya nggak diisi ya, itu mungkin lain cerita, merugikan kita ya. Tapi kalau perkara-perkara yang ringan, kasih aja, nggak ada masalah. Kalau kita merasa dia mengganggu kehidupan kita sampaikan. Enggak, saya ada perlu ya. Lain kali nggak ada masalah. Tapi maksud saya, selama kita bisa dapat pahala dengan minjamkan barang kita dan dia amanah ketika meminjam, kenapa tidak kita pinjamkan? Nggak ada masalah. Kalau kita repot suruh pembantu yang pinjamkan, keserahkan, kita mungkin lagi sibuk, biar pembantu yang kasih misalnya. Kalau kita ada pembantu ya. Tapi maksud saya selama kita bisa pinjamkan kecuali memang mengganggu, kita punya kemaslahatan, waktunya kita pakai dia nggak kembalikan, itu lain cerita. Kita boleh kasih pelajaran, kita boleh sampaikan kepada dia, kamu minjam tapi kamu begini-begini, itu paling bagus, kita kasih masukan kepada orang tersebut, bukan kita gerundel di belakang. Adinun nasihat, kasih nasihat, siapa tahu dengan nasihat tersebut, mungkin dia nggak sadar, dia nggak ngerti kalau kita butuh, lagi perlu dengan barang tersebut, dia nggak kembalikan, atau dia kembalikan barang tersebut, ternyata rusak sini, rusak sana misalnya, kita kasih masukan kepada sesama kaum muslimin. Allah alam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya sedang ada pembangunan masjid yang dananya sebagian ditarik dari masyarakat sekitar. Banyak warga yang merasa keberatan. Sebentar. Oke, lanjut. Ulang. Saya ulang. Ya, ulang. Assalamualaikum Ustaz. Di tempat saya sedang ada pembangunan masjid yang dananya sebagian ditarik dari masyarakat setiap pekan. Banyak warga yang merasa keberatan. Apakah ini termasuk mengambil harta dengan jalan batil, Ustaz? Oh iya, seorang bisa jadi kan itu perlu, itu kerelaan seorang ya. Kerelaan seorang untuk bangun, tidak boleh dipaksa untuk bangun masjid ya. Kalau mereka nggak rela ya dipaksa ya. Kita minta bukan harus dipotong sekian harus, kita minta kerelaan kepada mereka. Kalau mereka tidak ini ya, jangan diejek, jangan dihina, jangan direndahkan ya. Terkadang misalnya masjid terlalu mewah misalnya, sementara masyarakat tidak punya kemampuan. Lagi musim sekarang, musim pandemi, orang lagi kesulitan. Bikin masjid bukan masjid sederhana, masjid yang mewah dan itu butuh biaya yang besar. Terkadang ternyata space-nya cuma kecil, biayanya sampai terlalu mahal. Ya, sebagian orang tidak wajar ketika bangun masjid ya. Lain halnya kalau penduduk situ orang kaya semua ya mungkin ya. Artinya
Jangan dipaksa. Namanya orang sedekah dengan keridhaan dirinya. Jangan dipaksa. Allah alam bisawab. Demikian saja para ikhwan dan akhwat Majelis Taklim Masjid Ukhuwah BSD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah telah